Satu, bentar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semuanya, dan juga Pak Al-Hadi Bustaman selaku dosen pengampu mata kuliah topik khusus 4 ya, Bioinformatika dan Artificial Intelligence. Berikut ini adalah hasil presentasi kami mengenai sequence alignment yang beranggotakan Bayu Nugroho, Muhammad Hafiz Agraprana, Ricardo Lobo Sapan, dan juga Rifat Mulyadi. Untuk konten yang akan kami presentasikan kali ini adalah latar belakang beserta tujuan dan masalah. Ya. Berikutnya ada global alignment dan juga local alignment, kemudian DNA sequencing serta BLAST. Pada bagian latar belakang kita mengetahui bahwa setiap spesies makhluk hidup ini bersifat unik ya, yang membuat makhluk hidup itu berbeda dengan spesies lainnya. Dengan asumsi ini maka setiap spesies nanti akibatnya akan memiliki urutan gen yang unik ya dalam selnya. DNA dapat mengalami mutasi gen, yaitu mutasi ini adalah perubahan yang terjadi pada gen atau materi genetik di dalam sel. Perubahan ini tidak selalu memberikan dampak negatif, tetapi bisa juga memberikan dampak positif ya. Nah, hal tersebut, mutasi gen dan teman-teman itu tadi ya, ini mendorong terjadinya evolusi, yaitu perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan pada populasi suatu organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa kembali oleh gen yang diturunkan satu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam satu populasi. Sifat-sifat terwariskan tersebut diperoleh dari gen yang dibawanya dan akan menyebabkan urutan dari DNA masing-masing organisme tersebut juga memiliki beberapa kesamaan. Nah, keselarasan urutan ini mulai menjadi fokus utama dalam menentukan hubungan kesamaan sifat-sifat suatu spesies dengan spesies lainnya. Akhirnya bioinformatika mulai berkembang dengan kebutuhan data mengenai urutan DNA yang semakin besar dan ketepatan dalam analisisnya. Sehingga kami dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perhitungan keselarasan dua buah rantai DNA dari spesies yang berbeda. Kemudian formulasinya, ya bagaimana formulasi yang digunakan dalam penghitungan ini. Akibatnya tujuan dari penelitian kami adalah mengetahui bagaimana proses penghitungan DNA sequence dengan menggunakan dua metode yaitu global alignment dan local alignment. Berikutnya adalah untuk mengetahui formulasi yang digunakan dalam penghitungan. Berikutnya untuk metode global alignment, silakan rekan saya melanjutkan presentasi pada sesi kali ini. Oke, cukup ya guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang alignment, sequence alignment. Pertama kita akan membahas tentang global alignment. Jadi global sequence alignment method itu menyelaraskan dan membandingkan dua urutan gen di sepanjang urutannya dan menghasilkan penjajaran terbaik, di mana menghasilkan jumlah maksimum nukleotida atau asam amino yang selaras. Global alignment ini menggunakan algoritma Needleman-Wunsch untuk mengasumsikan model celah linear dengan algoritmanya itu sebagai berikut. Nah, sebagai contoh diberikan dua buah rantai urutan DNA yaitu X dan Y. Dengan X itu X1, X2 sampai XI sampai ke XN. Dan begitu pula dengan Y dari Y1 sampai YM. Nah, ini diletakkan dalam matriks F berukuran N plus 1 kali M plus 1, di mana elemen ke I, J, untuk I sama dengan I sampai 1 sampai N, dan J 1 sampai M. Nah, akan dibuat fungsi rekursif F dengan F 0,0 sama dengan 0. Dan proses pengisian matriks adalah dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Diketahui nilai F I kurang 1, J kurang 1, F I kurang 1
J dan FI, J kurang 1. Maka nilai FIJ dapat dicari dengan formula yang berikut. Ini untuk formula mencari FI, J dengan nilai FI kurang 1 J, J kurang 1, FI kurang 1, J, kemudian FI, J kurang 1 itu diketahui. Kemudian kita juga mengenal local alignment. Berbeda dengan si global alignment tadi, local sequence alignment ini berusaha untuk mencari suatu daerah dari dua sequence yang paling mirip ketika disejarkan. Jadi local alignment ini hanya mencari untuk beberapa daerah. Itulah sebabnya untuk suatu daerah. Makanya alignment ini disebut local alignment, sedangkan yang tadi itu disebut global karena untuk semua sequence yang dua sequence yang hampir mirip. Nah, algoritma local sequence dimaksudkan untuk mencari wilayah kesamaan tertinggi antara dua urutan tersebut dan mengembangkan urutan yang lain di luarnya. Penyelarasan ini menjadi menarik secara biologi ketika akan menentukan skor penyejaran paling maksimal dari pasangan suburutan dari dua baris yang telah diberikan. Di sini hanya difokuskan pada suburutan dari elemen berurutan atau segmen. Tidak berbeda dengan algoritma global alignment, algoritma ini juga menggunakan matriks n plus 1 kali n plus 1 sama dengan tadi dengan cara diketahui FI kurang 1, J, 1, FI kurang 1, J, kemudian FI, J kurang 1 itu diketahui. Kemudian kita bisa mencari FI, J dengan nilai-nilai tersebut. Nah, ini gambaran dasar dari global dan local alignment tadi. Jadi global alignment biasanya digunakan untuk dua sequence yang hampir mirip dan kira-kira sama panjang. Kemudian local alignment bisa untuk hampir semua sequence dengan yang bisa dibilang tidak identik, hampir tidak identik. Nah, ini adalah perbedaan mendasar dari global sequence alignment dan local alignment. Dari namanya, global alignment untuk semua sequence, semua bagian sequence end-to-end dari awal, kemudian untuk lokal sequence hanya untuk region lokal yang memiliki highest level of similarity dari dua sequence tersebut. Kemudian yang kedua, global alignment itu mengandung semua huruf ATCG dari dua query, yaitu dari target sequence dan query sequence. Kemudian local alignment itu hanya berupa substring dan antara substring dari query sequence dan target sequence, makanya disebut lokal. Kemudian untuk global sequence biasanya untuk dua sequence yang hampir sama panjang dan cukup sama. Kemudian local sequence untuk semua sequence entah dari panjang ataupun dari susunan letter yang agak yang berbeda. Kemudian untuk global alignment cocok untuk aligning dua sequence yang hampir mirip. Kemudian local sequence cocok untuk sequence-sequence yang divergen. Kemudian selanjutnya global alignment itu biasanya digunakan untuk membandingkan dua gen homolog, seperti membandingkan dua gen yang memiliki fungsi yang sama. Contohnya untuk
manusia dan kucing, atau membandingkan dua protein dengan fungsi yang sama. Kemudian local alignment untuk lebih mencari tahu pattern atau pola konservatif dari DNA atau domain atau motif di antara dua protein. Kemudian untuk global alignment itu biasanya menggunakan Needle-Wunsch algorithm seperti yang diperlihatkan di slide sebelumnya, dan untuk local alignment itu menggunakan Smith-Waterman algorithm. Kemudian untuk tools-nya untuk global sequence biasanya menggunakan embossed needle, kemudian Needleman-Wunsch global aligned nucleotide sequence atau specialized blast. Kemudian untuk local alignment biasanya menggunakan blast atau embossed water lung. Untuk blast nanti ada pembahasan di bagian akhir. Adalah DNA sequencing. Nah, DNA sequencing ini merupakan analisa urutan biologis, yaitu membandingkan, menyelaraskan, mengindeks, dan juga menganalisa urutan biologis. Nah, kita bisa membandingkan dua sekuen atau dua urutan dari DNA yang kita bandingkan. Kita ingin menganalisa atau mengindeks ataupun membandingkan antar dua urutan tersebut, apakah mereka memiliki kesamaan atau tidak. Nah, DNA sequencing ini sangat memainkan peran penting dalam bioinformatika dan biologi modern. Nah, biologi sequencing ini secara tidak langsung mengatakan bahwa jika urutan dari nukleotida, baik itu DNA ataupun RNA, dan juga urutan dari protein yang dihasilkan oleh suatu spesies, dengan spesies yang lain, yang dekat satu sama lain dalam evolusi, artinya dia memiliki garis keturunan yang sama atau nenek moyang sama ketika diurutkan dari pohon filogenetiknya, maka haruslah mereka ini menunjukkan banyak kesamaan pada rantai nukleotida dan proteinnya, karena mereka berasal dari satu nenek moyang. Nah, sequencing DNA ini mengacu pada teknik laboratorium umum untuk menentukan urutan dari nukleotida atau basa yang tepat pada rantai DNA. Urutan basa itu biasanya dilambangkan dengan huruf kapital ATGC atau adenin, timin, sitosin, dan guanin yang terdapat pada rantai DNA tersebut. Nah, untuk menetapkan urutan DNA itu merupakan kunci untuk memahami fungsi gen dan bagian lain dari genom. Nah, ada beberapa cara yang digunakan untuk pengurutan DNA. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ada Sanger DNA sequencing. Nah, ini bisa mengurutkan 500-700 DNA basis atau basa nitrogen dari DNA tersebut per reaksinya. Yang kedua ada Massillvy parallel DNA sequencing. Ini bisa mengurutkan 100-500 basa nitrogen DNA per reaksinya. Sedangkan yang paling modern adalah single molecule DNA sequencing. Ini bisa mengurutkan 10.000 sampai 4 juta basa nitrogen dari DNA tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh bagaimana kita mengurutkan DNA dengan menggunakan BLAST. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ini, mulailah ditemukan banyak inovasi-inovasi, seperti mereka bisa mulai mengurutkan DNA-DNA tersebut dan bisa mengumpulkannya dalam suatu data. Nah, karena kebutuhan data ini sangat besar, sehingga menyebabkan perkembangan dalam dunia genetik ini mulai juga ikut berkembang. Nah, salah satunya adalah muncul cabang bioinformatika. Nah, di sini mereka mulai mencoba untuk mengurutkan DNA secara tepat, karena mereka ini sudah mendapatkan rantai yang panjang. Kalau misalkan mereka menggunakan rumus yang seperti di atas tadi secara manual, mereka mengurutkan secara manual, itu akan sangat melelahkan dan juga sangat lama. Gitu. Sehingga mereka memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, itu dengan menggunakan komputer. Nah, salah satu tools yang bisa digunakan adalah dengan BLAST. BLAST ini atau singkatan dari Basic Local Alignment Search Tool, itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencari wilayah lokal dari suatu urutan DNA yang serupa antar urutan-urutannya. Nah, dia ini bisa membandingkan tidak hanya nukleotidanya, tetapi juga membandingkan proteinnya. Nah, untuk menjalankannya, di sini kita menggunakan aplikasi BLAST menggunakan browser, tidak mendownloadnya. Tetapi jika ingin mendownloadnya itu juga bisa. Bisa di-download juga pada website tersebut yang tertera pada layar. Nah, untuk contoh saja, di sini kita akan menggunakan genom dari mitokondria manusia modern atau Homo sapiens.
Nah, di sini eh, di website tersebut, di NCBI ini, mereka juga telah memasukkan dataset tersebut ke dalam suatu format gitu. Jadi kita tinggal mengambilnya saja untuk membutuhkan data-data tersebut. Nah, karena kita di sini ingin menggunakan eh, urutan dari genom mitokondria manusia modern, di sini ada kita bisa mengambilnya pada nomor kode ini NC012920.1 pada dataset NCBI. Nah, karena kita ingin membandingkan dua buah sekuen urutan DNA, nah kita coba ingin membandingkan genomnya juga dengan Neanderthal. Neanderthal ini adalah salah satu manusia purba yang sudah punah, tetapi dikatakan bahwa dia itu memiliki kemiripan yang banyak dengan manusia. Nah, kita bisa mengambil dataset tersebut pada NCBI dengan nomor aksesnya itu NC011137.1. Nah, kalau kita buka websitenya tadi, akan muncul seperti ini. Nah, kita kalau ingin membandingkan dua urutan, kita bisa mencentang ini. Align two or more sequence. Nah, jadi di sini tidak hanya bisa membandingkan dua urutan, tapi bisa lebih. Berikut adalah tampilan menu utama dari BLAST. Di sini kita dapat menginput query sequence dan juga subject sequence. Kita bisa langsung melakukan copy paste tren yang kita mau bandingkan, atau juga bisa mengupload file. Lalu kita perlu untuk menentukan scoring parameter dan gap cost. Kita bisa lihat bahwa scoring parameter ini terdapat dua hal, yaitu match score. Kami memilih 1 dan 2, ini artinya jika misalnya kedua strain itu bersesuaian, dia akan mendapatkan skor sebesar 1, dan jika tidak bersesuaian, dia akan mendapatkan nilai -2. Dengan gap cost-nya adalah linear, berarti jika dia bersesuaian dengan gap, dia akan mendapat nilai -1, jika terdapat 2 gap, bernilai -2, dan seterusnya. Dari sini kita bisa langsung klik BLAST untuk memulai perhitungan algoritmanya. Kita klik BLAST pada bagian yang tadi, dan program akan berjalan untuk menghitung keselarasan dua urutan tersebut, dengan tampilan hasil yaitu sebagai berikut. Terdapat beberapa informasi yang bisa kita dapat dari hasil. Yang pertama adalah maksimum score, yaitu bit score maksimum kecocokan antara query sequence dengan strain yang kami bandingkan. Yang kedua adalah total score, yaitu jumlah alignment score dari semua sequence dari database yang sama. Total score ini bisa berbeda nilainya dengan maksimum score apabila kita membandingkan beberapa strain sekaligus. Yang ketiga adalah query cover, yaitu persentase panjang query yang dibandingkan. Untuk perbandingan Homo sapien yang kami gunakan, query covernya sebesar 100%, berarti 100% urutan dari awal sampai akhir itu dibandingkan. Kemudian ada e-value, yaitu hasil perhitungan bahwa nilai kemiripan ini tidak didapat dengan random. Semakin rendah nilai E, maka sequence akan saling homolog. Yang ketiga adalah percent indent, yaitu kemiripan antara query dengan alignment sequence. Di sini kita dapat nilai 98,72. Dari mana nilai ini didapat? Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah tampilan hasilnya, terlihat bahwa max score-nya adalah 29.420, dan juga persen indentnya adalah 98,72. Kalau misalnya kita lihat di gambar, ini ada di identities, di mana 16.358 banding 16.570. Dan 99% ini adalah hasil pembulatan dari 98,72. Kita juga memiliki skor di sini, dan juga ada gaps. Di sini kita bisa lihat bahwa gapsnya adalah terdapat 6. 6-nya ini salah satunya di sini. Oke. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memang terdapat kemiripan antara manusia modern, yaitu Homo sapien, dengan manusia purba yang telah punah, yaitu Neanderthal. Untuk tampilan penjajaran urutan lantainya, kira-kira seperti gambar berikut. Oke, baik, kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi, mutasi gen dapat menyebabkan terjadinya evolusi,
yang menyebabkan spesies makhluk hidup ini dapat bervariasi. Kemudian kita dapat formula Fij untuk global alignment yaitu sebagai berikut, di mana Fij sama dengan max dalam kurung terdapat beberapa, yaitu F I-1, J-1 tambah S XI, YJ, atau F I-1, J min D, atau Fi, J-1 min D. Sedangkan formula untuk local alignment-nya ini dia mirip dengan global alignment, cuma dia terdapat max 0, yang artinya local alignment ini tidak akan bernilai negatif. Kiranya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, sekiranya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.